Film dimulai dengan dua orang pria berbadan kekar dan lumayan tampan lagi memborong perlengkapan toko bangunan. Dari bor, kayu, semuanya diborong sama dua orang pria ini. Setelah itu mereka pun mempersiapkan sebuah ruangan kosong untuk mereka rombak total. Mereka berdua bahu-membahu merenovasi ruangan ini menjadi kedap suara dan kedap cahaya. Selain itu mereka pun juga mempersiapkan sebuah fan. Mereka modif sedikit supaya lebih kedap suara. Setelah semua selesai, mereka pun mandi dan berpakaian rapi. Hingga tibalah hari di mana mereka menculik seorang perempuan yang lagi berjalan sendirian. Mereka ikat dan mereka karungin kepalanya. Perempuan ini pun mereka bawa ke ruangan yang sudah mereka siapkan. Mereka ikat lagi si perempuan ini dan mereka telanjangin, dibuang bajunya supaya diganti dengan setelan lainnya. Sebenarnya siapakah mereka ini? Dan kenapa si perempuan ini diculik? Halo cuy, balik lagi sama gua di Film Bang. Kali ini gua akan mereview sebuah film berjudul Kidnapping Stella, rilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang penculikan seorang perempuan. Lalu kenapa sih perempuan ini diculik? Like dan subscribe dulu. Kalau udah, selamat menonton. Pria misterius ini menanyakan alamat email ayah perempuan ini dan juga nomor teleponnya. Setelah itu mereka pun memindahkan file dan barang-barang si wanita ini. Your father's email address, cell phone number. His cell phone number. Mereka pun berjaga secara bergantian. Pria ini pun kembali dengan membawa 5 buah handphone dan beberapa barang lainnya. Mereka selalu ngecek wanita ini secara berkala. Seperti saat ini misalnya, wanita ini diberi minum karena nggak punya pilihan lain, dia pun cuma bisa nurut. Lalu gimana dengan buang air? Ya si wanita ini pun harus buang air di depan para pria ini. Celananya dibuka dan wanita ini pun pipis di pispot. Risih banget gak sih? Singkat cerita, kita pun tahu pria ini bernama Tom dan yang satu lagi bernama Vic. Belum juga sehari, Tom sudah mulai merasa bersalah atas apa yang ia lakukan. Tapi Vic dengan sangat tegas memaksa Tom untuk terus makan dan melanjutkan apa yang sudah mereka mulai. Ngomong-ngomong, yang dimakan chicken nugget nggak tuh? Tom diberi tugas untuk ngecek perempuan ini setiap 10 menit sekali. Sedangkan Vic selalu pergi keluar untuk membeli perlengkapan lainnya. Di tengah-tengah penjagaannya, wanita yang bernama Stella ini memberi tanda kalau dia ingin buang air besar. Tom langsung bergegas memberikan Stella sebuah ember. Dia buka pengikat di kaki dan sebelah tangannya. Stella ini pun harus buang air besar di ember sambil diliatin sama si Tom. Wah, sorry banget nih ya, nggak bisa gue kasih lihat nih adegannya. Namun ternyata Stella ini lumayan cerdik. Dia pura-pura nggak bisa fokus dan minta Tom untuk tidak menatapnya. Setelah Tom balik badan, dia gebuk tuh pakai ember. Cerobohnya Tom, pistolnya jatuh dan bisa diambil sama Stella. Easy. I'll give it to you. Selanjutnya dia pun menggertak dan hampir menembak kepalanya Tom. Gara-gara ini, topengnya Tom terbuka. Anehnya, Stella ini kenal sama si Tom. Sebenarnya ada apa nih di antara mereka berdua ya? Singkat cerita, karena lemah, Stella pun dengan gampang diambil dan diikat lagi. Keep your mouth shut. Lalu Vic datang dan memberi kabar buruk kalau ayahnya Stella tidak mau menebus Stella dengan sejumlah uang yang mereka inginkan. He doesn't want to pay. Makanya Tom dan Vic masuk dan meminta Stella untuk bilang ke ayahnya untuk ngasih uang atau jari tangan Stella dipotong menggunakan tang. To amputate your left pinky finger. Di tengah-tengah video, Stella pun mengakui kalau dirinya lagi hamil 4 bulan. Hal ini langsung merasuki Tom dan minta Vic untuk berhenti. Oke, Vic pun mulai merasakan hal aneh pada Tom. Nah, video yang tadi mereka bikin akan digunakan untuk memeras ayahnya Stella. Selain diikat kayak gini, Tom dan Vic memperlakukan Stella dengan sangat baik. Seperti ini contohnya, mereka pun menyuapi Stella dengan makanan yang sangat layak. Namun saat lagi makan,
Tom melihat bekas peluru kemarin yang masih tergeletak di lantai. Hal ini makin membuat dia gugup tidak karuan. Vic makin heran ada apa sih sama Tom ini. Tom minta izin untuk ke toilet, dia mau buang nih sisa pelurunya ya kan. Tapi udah dipencet berkali-kali bekas pelurunya enggak hilang juga. Di sisi lain Vic gedor-gedor WC, akhirnya mau nggak mau ditelen dong bekas pelurunya. Vic pun akan keluar ngirim video yang tadi ke ayahnya Stella dengan harapan ayahnya ngasih duit terus Stella dilepasin. Padahal dia nggak tahu cuy kalau Stella udah ngeliat mukanya Tom. Di saat Vic pergi, Tom langsung masuk dan mengkonfrontasi Stella. Tom menuduh kalau Stella ini hamil dan ternyata mereka adalah mantan. Iya. Mereka putus saat Tom masuk penjara. Nah di penjara, Tom kenalan sama si Vic. Stella pun meyakinkan Tom kalau dia benar-benar hamil. Dia nyuruh Tom untuk ngecek di handphonenya. Tapi nggak semudah itu dong. Kalau nyalain HP, polisi langsung tahu di mana Stella. Tiba-tiba Stella pun muntah-muntah. Tom yang panik langsung nolongin dia. Dibuka tuh iketan di tangannya, dilap bekas muntahannya. Abis itu si Tom malah sakne cuy. Dia gerayangin tuh mantannya. Nah pas si Tom lengah, malah dia dong yang diikat. Sumpah ini tolol banget. Please don't, Stella. Stella pun langsung buru-buru ambil telepon dan nelpon polisi. Tapi karena polisinya lama nih, takut juga si Vic pulang, Stella pun inisiatif ambil kunci yang ada di kamar. Okay, I think I can get the key. Dia pun ngata-ngatain Tom dulu sebelum ambil kunci. Pas dia ambil, gedebuk. Epic comeback. Wah seru nih film. Stella pun diangkat lagi, diikat lagi seperti sedia kala. Vic pun datang dengan wajah sumringah karena ayahnya Stella mau menebus anaknya 4 juta euro untuk nyawa anaknya. Vic pun seneng banget, dia mau cabut ke Meksiko dengan uang itu. Berbeda sama Tom yang justru malah sedih. Kenapa lu Tom? Nah pas Tom lagi di mobil, gak sengaja dia ngeliat tasnya Stella yang di sana ada buku kontrol kehamilan. Yang berarti Stella nih gak bohong kalau dia bener-bener hamil. Tapi Vic menemukan HP yang dipakai Stella buat nelpon polisi. Lebih parahnya lagi, Vic menemukan bekas peluru yang nyangkut di tembok. Vic pun gak bisa berpikir jernih ya. Dia langsung cekek Stella dan memaksa Stella cerita semuanya. Mau gak mau, Stella pun harus jujur kalau Tom adalah mantan pacarnya. He's my ex-boyfriend. Singkat cerita, Tom pun balik tapi Vic pura-pura tidak ada yang terjadi. Static. Stella pun dibius supaya diem dan dimasukkan ke dalam van. Mereka pun bergerak pindah dari sana menuju pedalaman cuy. Mereka pun membopong Stella menuju rumah tepi danau yang udah pasti sangat terpencil. Di sana selain borgol, Stella pun digembok. Give me your key. Setelah itu mereka pun lanjut bergerak. Tahu kalau ada yang gak beres, Tom pun menyalakan HP-nya Stella untuk bisa dilacak oleh kepolisian. Tom dan Vic sendiri terus berjalan menuju hutan untuk mengambil uang. Tom disuruh berjalan sendirian untuk mengambil uang, dia pun berjalan dan dia gali tuh tanahnya. Ternyata kosong. Ya emang kosong, karena itu adalah tempat Vic membunuh Tom. Tom yang udah ketahuan sama Stella akan menggagalkan rencana penculikan ini. Tom harus menerima akibatnya di headshot sama Vince tepat di jidat. Tapi secepat kilat Tom berhasil mengecoh Vic dan kabur dari sana. Tom lari sekenceng-kencengnya. Si Vic cuma sekali tembak langsung kena dadanya Tom. Perutnya deng, sorry. Tapi si Tom berhasil ngumpet di balik gundukan tanah. Nah sekarang nasibnya Stella nih gimana? Vic pun udah berhasil ngambil duit ayahnya Stella. Karena mereka berantem, ya diambil semua deh duitnya. Nah beres ambil duit, Vic pun tinggal ngurusin Stella. Vic memang gak ada niat buat ngebebasin Stella. Dia malah mau meracuni Stella supaya mati perlahan. Pas dia mau nyuntikin racun, muncullah Tom yang udah insyaf, digebuk tuh si Vic. Vic pun membalas dengan tembakan, kali ini di dada. Terus dengan sedikit bantuan Stella, Vic berhasil jatuh dan ditembaklah sama Tom di dada juga. Vic-nya mati, Tomnya sekarat.
Dengan kekuatan cinta, Tom mengambil kunci yang ada di sakunya Vic. Stella pun berhasil melepaskan diri dari semua borgol dan gembok. Setelah selamat, Vic dan Tom pun harus mati. Uang kagak dapet, malah mati. Begitulah akhir dari film Kidnapping Stella ini. Pada intinya, film ini berawal dari kisah cinta anak muda. Tom sama Stella putus karena Tom masuk penjara. Selama di penjara, Tom ini nggak pernah sama sekali dikunjungi sama Stella. Tom merasa dibuang sama Stella. Tom ini mau balas dendam dengan menculik Stella dan ngambil uang bapaknya yang kaya raya. Nah, pas dia di penjara, dia kenal nih sama orang kayak Vic, pembunuh berdarah dingin. Jadilah film ini, cuy. Yang gue suka dari film ini si korban ya, yaitu Stella. Dia nih bener-bener cerdik, nggak cuma pasrah aja gitu. Dia beberapa kali mencoba melawan, itu yang ngebuat film itu jadi makin seru, jadi makin hidup, dan kita bisa mengikuti sampai akhir film. Tapi menurut kalian gimana cuy film ini cuy? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, gua cabut, dan bye-bye.